Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 212500818 dari Prodi S1 Kebidanan, mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal UKOM beserta kunci jawabannya. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, hamil 14 minggu, datang ke RS diantar oleh keluarga dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis disertai rasa nyeri sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 30 derajat, nyeri tekan plus, belum ada pembukaan, terdapat pengeluaran darah dari OUE, dan tidak terdapat pengeluaran jaringan HCG urin plus. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Abortus habitualis. Kunci jawabannya yaitu adalah C. Abortus imminens adalah keadaan pendarahan berasal dari intrauteri yang timbul sebelum umur kehamilan kurang dari 20 minggu dengan atau tanpa kolik uterus, tanpa hasil pengeluaran konsepsi, dan tanpa dilatasi serviks. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 21 tahun, G1P0A0, kehamilan 16 minggu, datang ke TPMB mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir. Hasil anamnesis tidak ada rasa nyeri sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 100/60, pernapasan 24 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 36,2 derajat, TPU 3 jari di bawah pusat. Apakah tindakan bidan yang dapat dilakukan untuk memperkuat diagnosis kasus tersebut? A. Pasang infus, B. Pemeriksaan dalam, C. Merujuk ke dokter SPOG, D. Pemeriksaan inspekulo, E. Melakukan transfusi darah. Kunci jawabannya yaitu adalah D. Pemeriksaan inspekulo. Kegawat daruratan kehamilan pada trimester 1 kemungkinan yaitu abortus, molahidatidosa, dan KIT untuk menentukan diagnosa pendarahan dengan serviks terbuka atau menutup. Maka perlu dilakukan pemeriksaan inspekulo. Soal berikutnya yaitu seorang perempuan umur 24 tahun, G2P0A1, kehamilan 30 minggu, datang ke TPMB mengeluh sesak napas. Hasil anamnesis ibu agak susah beraktivitas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 36,8 derajat, TPU 35 cm. Perut tampak besar dan mengkilat. Leopard 1, bulat, lembek, tidak melenting. Leopard 2, teraba datar, memanjang dari atas ke bawah di sebelah kiri perut ibu. Di Leopard 3, teraba bulat, keras, melenting, belum masuk PAP. DJJ sukar didengar dan samar-samar, 140 kali per menit, irregular. Apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Gemeli, B. Sungsang, C. Makrosomia, D. Hindramnion, E. Molahidatidosa. Jawabannya yaitu adalah D. Hindramnion. Kenapa? Karena tanda dan gejala hindramnion, TPU lebih besar daripada usia kehamilan normal. Ibu merasa sesak, perut mengkilat, dan straight lebih tampak, DJJ susah terdengar, dan TBJ normal atau lebih kecil dari usia kehamilan. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, kehamilan 24 minggu, datang ke TPMB
mengeluh pusing, hasil anamnesis perut terasa enek, mual, kadang-kadang muntah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, nadi 70 kali per menit, suhu 36,7 derajat, pernapasan 16 kali per menit, terdapat bolo temen, DJJ 124 kali per menit, teratur. Apakah asuhan yang dapat diberikan sesuai kasus tersebut? A. Menyarankan ibu untuk banyak istirahat. B. Menyarankan ibu untuk diet rendam garam. C. Menganjurkan ibu untuk konsumsi tinggi protein. D. Menganjurkan ibu untuk konsumsi gizi seimbang. E. Menyarankan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Jawabannya yaitu adalah E. Menyarankan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Kenapa? Sesuai kasus di atas, ibu mengalami hiperemesis tingkat 1. Penanganannya adalah SBB 1. Menjelaskan kalau mual muntah adalah hal yang fisiologis. 2. Menganjurkan makan dalam jumlah kecil tapi sering. 3. Segera setelah bangun tidur langsung makan makanan ringan seperti roti atau biskuit. 4. Makan makanan yang jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin. 5. Hindari makanan berminyak. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke TPMB mengeluh pusing, hasil anamnesis, enek, perut terasa penuh, sering buang air kecil, mengaku baru pertama menikah 6 bulan yang lalu dan tidak ber-KB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, nadi 76 kali per menit, suhu 36,7 derajat, pernapasan 16 kali per menit. Apakah pemeriksaan penunjang yang dapat memperkuat diagnosis sesuai kasus tersebut? A. Pemeriksaan HCG urin. B. Pemeriksaan hemoglobin. C. Pemeriksaan protein urin. D. Pemeriksaan glukosa darah. E. Pemeriksaan eritrosit darah. Jawabannya ialah A. Pemeriksaan HCG urin. Kenapa? Sesuai kasus di atas, ibu kemungkinan hamil. Tanda mungkin hamil yang dialami ibu: perut membesar, uterus membesar, tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piskacic, Braxton Hicks, dan HCG positif. Tes plano positif. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 kehamilan 39 minggu hendak melahirkan dengan dukun. Pada saat puncak HIS dan pembukaan belum lengkap, dukun memecahkan air ketuban. Kemudian ibu terlihat pucat, diagnosis, dan terlihat sesak. Akhirnya dukun mengirim ibu tersebut ke bidan desa. Setelah dilakukan penanganan awal, bidan melakukan rujukan ke RS. Apakah kemungkinan diagnosis yang terjadi pada kasus tersebut? A. Inversio uteri. B. Prolapsus uteri. C. Manual placenta. D. Retention placenta. E. Emboli air ketuban. Jawabannya ialah E. Emboli air ketuban. Kenapa? Tanda dan gejala emboli air ketuban: dyspnea akut, sesak, hipotensi darah, hipotensi pendarahan, koagulopati, kianosis kebiruan, prognosis janin buruk, dan dapat menyebabkan kematian ibu. Soal berikutnya, seseorang perempuan umur 35 tahun G5P4A0 kehamilan 40 minggu dalam proses persalinan di RS. Hasil anamnesis, ibu mengatakan nyeri perut luar biasa. Anak tidak lahir setelah persalinan, dipimpin selama 3 jam. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, nadi 120 kali per menit, suhu 36,2 derajat, pernapasan 24 kali per menit, teraba, perut tegang, letak lintang, bagian tubuh janin muda teraba, penonjolan di perut bawah dekat tulang kemaluan, terdapat cairan bebas di vakum abdomen, DJJ 165 kali per menit, irregular, HB 6 gram. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Inersia uteri sekunder. B. Obstructed labor.
C. Ruptur uteri, D. Kala 2 lama, E. Pasa previa. Jawabannya ialah C. Ruptur uteri. Kenapa? Karena ruptur uteri adalah kondisi ketika timbul robekan pada dinding rahim ibu hamil. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Beberapa gejala ruptur uteri pada ibu diantaranya pendarahan hebat dari vagina, kontraksi melambat, atau bahkan berhenti. Kekuatan otot rahim menghilang, nyeri perut yang hebat secara tiba-tiba, nyeri hebat pada area bekas luka operasi rahim, tekanan darah menurun drastis, denyut jantung meningkat, penonjolan di perut bawah dekat tulang kemaluan, persalinan normal tidak berhasil diselesaikan karena hilangnya kontraksi rahim. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di TPMB. Sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan BB 3.500 gram, PB 55 cm, PJ 110 per kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, gerak aktif, tonus otot baik. Apakah rencana prioritas yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu A. Pemeriksaan fisik bayi, B. Berikan identitas pada bayi, C. Berikan suntik vitamin K1, D. Menyuntikkan imunisasi HB0, E. Lakukan pengukuran atropometri. Jawabannya yaitu adalah D. Menyuntikkan imunisasi HB0. Kenapa? Karena bayi baru lahir dianjurkan langsung mendapat vaksin HB0 untuk mencegah terinfeksi hepatitis B. Vaksin HB0 diklaim bisa mengurangi infeksi virus hepatitis hingga 95%. Imunisasi HB0 pada bayi harus diberikan kurang dari 24 jam pasca lahir. Pengurangan risikonya terpapar virus hepatitis bisa sampai 95%. Soal berikutnya yaitu adalah seorang perempuan umur 31 tahun G3P2A0 kehamilan 32 minggu datang ke puskesmas Ponet diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki edema. Tim Ponet bekerja cepat. 1 petugas mempertahankan jalan napas, 1 lagi melakukan regimen MGSO4, 1 lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9, portiotipis, ketuban utuh, penurunan kepala H3 di UK kiri depan, protein urin plus. Apakah tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menstabilkan pasien, B. Memecahkan ketuban, C. Memeriksa refleks patella, D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi, E. Merujuk pasien ke RS sesegera mungkin. Kunci jawabannya yaitu adalah A. Menstabilkan pasien. Kenapa? Karena tindakan utama pada kasus kegawat daruratan adalah menstabilkan pasien. Adalah proses untuk menjaga kondisi dan posisi penderita atau pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Sebelum pasien stabil, tindakan lain adalah sia-sia. Soal berikutnya yaitu adalah seorang perempuan umur 26 tahun G1P0A0 kehamilan 38 minggu kala 2 di TPMB dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat, pernapasan 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali per 10/45, kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa, perineum kaku. Apakah prosedur tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Mempertahankan posisi fleksi, B. Melakukan episiotomi mediolateral,
C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. D. Menahan batas antara ujung pulpa dan anus. E. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Jawabannya yaitu adalah B. Melakukan episiotomi mediolateral. Kenapa? Karena perineum kaku kemungkinan besar akan terjadi robekan bila tidak dilakukan episiotomi. Dikhawatirkan terjadi robekan yang tidak beraturan. Episiotomi mediolateral adalah episiotomi yang jenis sayatnya dibuat dari garis tengah ke samping menjauhi anus, sengaja dilakukan menjauhi otot sphincter. Ini untuk mencegah ruptura perineum tingkat 3, di mana insisi dimulai dari ujung terbawah introitus vagina menuju ke belakang dan samping kiri atau kanan di tengah antara spina ischiadica dan anus. Dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek, pernah ruptur grade 3, dengan panjang sayatan kira-kira 4 cm dan insisi dibuat pada sudut 45 derajat terhadap forceps posterior pada satu sisi kanan atau kiri tergantung pada kebiasaan orang yang melakukannya. Baik, itulah pembahasan soal hukum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.